Hai chess lovers, hari ini saya telah melakukan uji coba antara Mitten, kucing catur atau bot catur terbaru dari platform catur nomor 1 chess.com. Kalau kemarin saya udah main lawan dia dan saya kalah, hari ini saya coba Mitten melawan Stockfish level 8 level 8 di platform Lichess, teman-teman. Dan hasilnya mereka bermain dengan partai yang cukup seru sampai partai menuju endgame. Nah, tonton terus sampai habis apa hasilnya. Pokoknya langkahnya sangat luar biasa, guys. Like dulu video ini, share, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemarin sih saya lawan Mitten gak ada apa-apanya ya, teman-teman. Nah, saya setting Stockfish level 8 di Lichess memegang bow putih dan memulai dengan langkah E4. Kemudian Mitten menjawab dengan pembukaan karokan yaitu C6. Kemudian Stockfish D4, hitam D5, putih F3. Nah, Stockfish memilih variasi yang teman-teman mungkin jarang melihatnya, tapi ini adalah salah satu variasi dari pembukaan karokan. Namanya variasi fantasi. Ciri khasnya F3. Apa sih tujuan dari F3 ini? Tujuannya adalah supaya putih tetap memiliki pion center ketika hitam melakukan pertukaran seperti ini, guys. Nah, tapi Mitten setelah putih menjalankan F3, dia pilih langkah E6. Nah, kemudian E5. Nah, ini langkah E5 mendapat tanda tanya dan tanda seru, yang artinya ini langkah yang meragukan, teman-teman, karena ini membuat hitam langsung unggul dan dengan ciri khas pembukaan karokan langsung menyerang ke petak D4. Putih C3, hitam gajah D7 dan putih gajah E3. Oh ya, mereka bermain sepanjang 80 langkah ya, teman-teman. Jadi, wow, partai yang sangat sengit ya, teman-teman. Gajah E3, kemudian hitam melanjutkan dengan kuda C6, Mitten menyerang ke petak D4, putih F4, hitam memukul pion D4, pion memukul balik, dan hitam kuda H6. Nah, ini langkah yang menarik juga, langkah kuda H6, tujuannya adalah untuk ke petak F5. Kemudian putih kuda C3, hitam menteri B6, menyerang petak B2, sekaligus menambah tekanan pada petak D4. Stockfish benteng B1, hitam kuda F5. Ya, kalian bisa lihat ya, setelah kuda F5, otomatis ada 3 perwira yang mengancam titik D4. Kuda F5, kuda C6, dan menteri B6. Sekaligus kuda F5 ini menyerang gajah. Nah, sementara yang menjaga petak D4 cuma 2 perwira, menteri dan gajah. Jadi setelah langkah kuda F5, menarik juga nih. Jadi waktu saya ngejalanin, waduh kok Stockfish ngasih pion di petak D4 ya. Ya, jadi lanjutannya putih gajah F2, hitam kuda F memukul pion D4, putih A3. Nah, ini jadi menarik karena putih memberikan pion di petak D4, tapi kita bisa lihat bahwa ini masih dalam pin ya, dari gajah petak F2 mengancam menteri B6. Nah, tujuan dari langkah A3 ini apa sih, teman-teman? Jadi tujuannya, kalau hitam di sini memainkan langkah gajah C5, maka putih akan memainkan langkah B4. Nah, kemudian hitam memainkan langkah A5, teman-teman. Nah, putih kuda B5, menekan kuda di petak D4, hitam gajah C5. Kemudian putih benteng C1. Di sini tujuannya adalah untuk menekan gajah C5. Jadi kalau kuda memukul kuda, gajah C5 ini akan berat ya buat pemain hitam. Menteri A6, kuda di petak B5 akan jatuh dengan langkah A4. Ada pin dari gajah di petak F1. Jelas Mitten tidak lakukan itu. Tetapi Mitten mainkan langkah. Nah, Mitten setelah benteng C1, dia juga ada langkah menarik banget karena dia memainkan langkah kuda B3. Boom! Ini langkah brilian ya, teman-teman. Akurasinya aja mereka di atas 90%. Apa sih tujuan dari kuda B3? Jadi kuda B3 ini mengancam benteng, sekaligus menjaga gajah di petak C5. Ada ancaman gajah terhadap gajah F2 juga. Nah, setelah langkah kuda B3, Stockfish seolah gak mau kalah. Dan dia melakukan langkah brilian dengan benteng memukul gajah C5. Kemudian kuda memukul benteng. Kemudian putih kuda D6 skak, hitam raja F8. Putih menteri C2, hitam D4 menutup ancaman pin dari gajah F2, dan putih kuda F3.
Ini selalu tanda seru, artinya langkah bagus terus guys. Walaupun secara materi saat ini hitam yang unggul. Setelah kuda F3, hitam A4, putih H4. Ini langkah yang dianggap salah karena langkah terbaik yang harus dimainkan menurut engine dari chess.com adalah gajah E2. Nah, langkah H4 juga dapat dimengerti apa sih tujuannya? Tujuannya karena sini masih di sayap menteri masih ditekan oleh putih dan putih ingin menambah tekanan lewat sayap raja, guys. Kuda D6-nya kan sangat kuat banget nih di sini. Setelah H4, hitam menteri A5 skak, putih raja D1. Hitam kuda B3, putih benteng H3. Hitam kuda E7, putih kuda memukul pion D4. Jadi di sini Miten melepaskan pion di petak D4. Kenapa? Karena ide dari putih ini berbahaya ke sayap raja. Ya, putih mungkin bisa melakukan tekanan dengan kuda G5 mengancam pion F7. Si kucing ini tahu dengan kuda E7. Kemudian kuda memukul kuda, terjadi pertukaran kuda, gajah memukul kuda, dan makin disederhanain oleh Miten. Miten aja tahu ya teman-teman ya. Maksudnya yang sering saya jelasin guys, karena kalau udah unggul, cara paling mudah untuk menang adalah dengan menyederhanakan permainan. Awas. Kuda F5, putih gajah C5, kuda memukul kuda, benteng C3. Kemudian hitam raja G8, putih terus menteror pertahanan Miten. Stockfish level 8 di Lichess. Pion E memukul kuda, hitam benteng C8. Putih menteri F2, hitam F6. Putih menteri D4, hitam raja F7. Putih F5, hitam benteng C6. Nah, ini menarik ya, langkah F5 ini kenapa nggak dimakan oleh si Miten. Karena kalau dimakan, putih akan menang dengan gajah C4. Boom! Raja, kalau misalkan ditutup, maka akan terjadi pertukaran gajah. Raja memukul gajah, dan putih akan melanjutkan dengan menteri C4. Ini rajanya akan bahaya, guys. Akan dieksplor oleh pemain putih. Seperti ini. Ini checkmate, kalau raja naik, ya kehilangan menteri ya dengan gajah B4. Nah, apa yang dilakukan Miten setelah putih F5? Dia memainkan langkah benteng C6. Nah, langkah pilihan terbaik lainnya adalah dengan menjalankan E5, tapi Miten tidak melakukan itu. Jadi masih ada salahnya juga lah guys. Kayaknya dibuat kuat, tapi nggak sesempurna itu teman-teman, botnya. Ya, benteng C6, putih gajah C4, langkah brilian, benteng E8, kemudian raja C1. Ya, dari tadi kalian lihat bahwa gajah petak C5 ini dikasih. Memang, di langkah berikutnya, setelah G6, G4, kemudian hitam memukul gajah C5. Ya, yang artinya terjadi pertukaran gajah di petak E6 dan keadaan menjadi lebih seimbang setelah pertukaran ini. Karena jadi normal, putih memiliki raja dan benteng, hitam raja dan benteng. Kemudian hitam benteng memukul pion D6, putih benteng C7 skak. Ya, permainan menuju endgame. Dan akhirnya terjadi pertukaran pion yang memang membuat jadi seimbang. 3 pion, 3 pion. Benteng B7, tapi kalian bisa lihat bahwa putih memiliki keunggulan di sayap menteri dan hitam di sayap raja. Nah, yang dilakukan oleh Stockfish di sini adalah dengan mengambil pion A4. Ya. Permainan berlanjut seperti ini, dan ini memang kansnya lebih banyak remis ya, teman-teman. Tapi langkah benteng G4 ini pengertian posisi yang sangat dalam ya dari Stockfish level 8. Jelaslah, teman-teman. Raja F7, benteng G1, benteng A7, dan yap, benteng A1. Ini prinsip dasar bermain catur, benteng di belakang pion itu lebih bagus untuk menjalankan laju pion. Ya, dan akhirnya terjadi pertukaran pion yang sebenarnya ini udah remis, tapi kedua engine masih memaksa. Bahkan Stockfish masih ngepren dengan raja F3. Yang ujungnya juga remis ya, dengan teknik dasar endgame guys, oposisi raja. Ini nggak bisa menang ya teman-teman, ini teknik oposisi jarak jauh juga. Ya, akhirnya sampai Chesscom yang meremiskan posisi ini karena keduanya tidak mau remis. 80 langkah. Nah, teman-teman, apakah kita perlu ada tanding ulang? Sekarang Miten yang pegang bow putih, yang hitam Stockfish level 8. Ya,
Kalau dilihat dari analisanya 95% ya akurasinya. Tapi kalau menurut saya mid-10 juga masih ada salahnya. Stockfish level lawan pun ada salahnya juga. Tidak akurat. Nah, tapi tidak akuratnya ya cuman tipis banget, teman-teman. Ya, itulah yang terjadi, teman-teman. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Perlu tanding ulang nggak nih? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah perlu mid-10 lawan mid-10, guys?